Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gen Z. Selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana bentuk peradaban hukum di Nusantara itu sebelum hukum-hukum barat masuk? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar satu fakta sejarah dakwah dan peradaban Islam di Nusantara yang, jujur aja, kayaknya jarang banget diomongin di buku pelajaran sekolah. Fakta bahwa keraton-keraton di Jawa itu sebenarnya udah punya sistem hukum syariat yang luar biasa maju. Oke, langsung aja kita bedah sama-sama ya. Selama ini kan banyak banget narasi yang bikin kita ngerasa kalau hukum Islam di masa lalu itu cuma sebatas tradisi lisan, praktek budaya pinggiran, atau mentok-mentok urusan privat ibadah doang. Padahal aslinya tuh jauh lebih besar dari itu. Kita bakal sama-sama nembus mitos-mitos kolonial ini buat ngeliat langsung gimana canggih dan rapinya sistem hukum kerajaan Jawa waktu itu. Bagian pertama. Fakta tersembunyi hukum Islam. Seringkali sejarah kita tuh kayak kepotong-potong sama narasi kolonial. Tapi coba deh kita lihat tepat di jantung tanah Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Disinilah Islam ngebuktiin kalau dia bukan sekedar keyakinan personal, tapi benar-benar jadi konstitusi negara. Bayangin, negara waktu itu memanifestasikan hukum Tuhan dalam sebuah lembaga peradilan resmi yang namanya Al-Mahkamah Al-Kabirah, atau yang lebih akrab di telinga masyarakat sebagai Pengadilan Surambi. Kenapa di Serambi Masjid? Jawabannya simpel tapi dalam banget. Karena ini bukan persidangan tertutup. Ini tuh simbol kalau hukum harus ditegakkan secara transparan dan pastinya punya landasan yang sakral. Dan yang bikin merinding nih, bahkan para pengamat dan ahli hukum Belanda di zaman itu sampai harus ngakuin kehebatan sistem ini loh. LWC Vandenberg pernah nyatet kalau masyarakat lokal itu jauh lebih percaya sama putusan pengadilan Surambi ketimbang hukum Eropa yang dibawa bangsa asing. Kenapa coba? Ya karena hukum Islam yang diterapin di sana itu benar-benar nyambung sama hati nurani keagamaan dan rasa keadilan mereka. Lanjut ke bagian 2, Surambi. Tahta keadilan Serambi. Nah, yang paling menarik dari struktur di sini adalah pengadilan ini tuh sama sekali bukan sistem tebak-tebakan atau aturan raja yang asal ketok palu aja. Coba perhatiin struktur organisasinya. Ini udah mirip banget sama Mahkamah Agung modern zaman now, Sobat Gen Z. Ada kiai pengulu sebagai ketua mahkamah, terus ada patok nagari yang jadi hakim anggota, ada pelaksana teknis, sampai sekretaris yang nyatet risalah sidang. Ini tuh bukti konkret kematangan birokrasi dan administrasi yang luar biasa dari Mataram Islam. Dan tolong jangan salah sangka ya, kiai penghulu di sini bukan cuma abdi dalam yang tugasnya bacain doa di istana. Bukan gitu. Beliau ini adalah pemegang otoritas qadhi yang sejati. Bayangin, beliau punya kekuatan dan otonomi penuh buat mutusin perkara-perkara besar. Mulai dari urusan pernikahan, perdata, sampai kasus pidana berat alias jinayah yang benar-benar nentuin hidup matinya seseorang. Masuk ke bagian ketiga, Konstitusi Global Kitab Angger-Angger. Terus, pertanyaannya, hukum apa sih yang mereka pakai buat mengadili? Nah, mereka tuh pakai konstitusi yang namanya Kitab Angger-Angger. Ini benar-benar mind-blowing sih. Kitab ini bukan sekedar hukum adat lisan yang turun-temurun gitu aja. Kalau kalian perhatiin daftar rujukannya, semuanya itu bersumber langsung dari literatur fikih mazhab Syafi'i kelas berat yang bertaraf internasional. Ini bukti nyata kalau ulama dan keraton di Nusantara waktu itu nggak pernah terisolasi. Mereka tuh super connect sama jaringan intelektual Islam global di Timur Tengah. Coba bayangin, sekelas residen Inggris kayak John Crawfurd aja sampai dibikin takjub, dia tuh nulis betapa canggihnya orang-orang Jawa yang secara konsisten bisa ngebedah dan nerapin teks-teks jurisprudensi Arab yang pastinya kompleks banget buat nyelesain masalah pidana dan sengketa waris di tengah masyarakat mereka. Kita lanjut ke bagian 4, dualisme canggih dan patok nagari. Dan ini secara brilian nunjukin kalau kesultanan tuh nggak cuma jago ngerumusin hukum, tapi mereka juga ngebagi kekuasaan administratifnya itu dengan sangat presisi lewat dualisme yudisial. Jadi gini, urusan kejahatan, hukum pidana, dan urusan keluarga itu diselesaikan di Pengadilan Surambi yang landasannya murni syariat. Nah, di sisi lain, urusan tanah dan tata usaha negara itu dikelola sama Pengadilan Balai Mangu. Asli, ini sistem birokrasi yang luar biasa efisien. Terus, yang jadi ujung tombak dari sistem ini tuh siapa? Jawabannya adalah para ulama patok nagari. Ulama-ulama yang asalnya dari desa-desa kayak Mlangi dan Dongkelan ini perannya multifungsi banget. Mereka nggak cuma duduk manis di keraton sebagai hakim, tapi juga turun langsung ke lapangan jadi hakim keliling, benteng ideologis negara, dan bahkan jadi garda militer. Mereka benar-benar mastiin kalau keadilan syariat Islam itu bisa dirasain langsung sama rakyat jelata di pelosok desa, nggak cuma eksklusif buat kaum bangsawan aja.
Bagian 5, taktik kolonial pembungkam syariat. Tapi sayangnya, masa kejayaan institusi hukum Islam ini harus berhadapan sama pencurian kedaulatan yang super sistematis dari penjajah. Semuanya ini bermula dari Perang Diponegoro. Waktu itu Belanda kan rugi bandar luar biasa besarnya. Nah, dari situ mereka akhirnya sadar satu hal yang sangat krusial. Hukum Islam dan semangat syariat itulah yang jadi motor penggerak utama perlawanannya Pangeran Diponegoro. Gara-gara ketakutan itu, begitu perang selesai, Belanda langsung ngeluarin instrumen politik licik yang namanya Resolusi Nomor 29. Resolusi ini tuh bener-bener pukulan telak. Aturan ini secara paksa dan seenaknya sendiri nyabut wewenang hukum pidana dari Pengadilan Surambi, terus dipindahin paksa ke Pengadilan Sipil Kolonial buatan Belanda. Sejak saat itu, Pengadilan Surambi dikerdilkan wewenangnya, sampai-sampai cuma dibolehin ngurus masalah domestik rumah tangga doang, kayak nikah dan cerai. Bayangin betapa drastisnya perampasan itu. Jadi, poin krusialnya di sini adalah manuver Belanda ini sama sekali bukan soal modernisasi hukum kayak yang sering mereka klaim. Nggak sama sekali. Ini tuh bentuk sekularisasi yang udah dikalkulasi dengan sangat matang. Targetnya udah jelas banget, buat ngejauhin ulama dari negara, mandulin kebuatan hukum Islam, dan pada akhirnya ngereduksi peran sultan biar cuma jadi sekedar simbol kebudayaan aja, tanpa punya otoritas keagamaan dan hukum yang nyata atas hidup dan matinya rakyat. Terakhir, bagian 6, warisan syariat di Nusantara. Coba kita renungin sebentar ya, apa sih sebenarnya makna dari semua sejarah yang selama ini tersembunyi buat kita, para generasi muda muslim hari ini? Fakta soal eksistensi Pengadilan Surambi dan Kitab Anggrangger di Yogyakarta dan Surakarta ini secara telak matahin mitos orientalis yang sering banget nuduh kalau hukum Islam di Jawa itu dangkal atau sekedar tradisi lisan doang. Kenyataannya, enggak gitu sama sekali. Sejarah ngebuktiin kalau kita udah punya peradaban hukum tertulis yang canggih, adil, dan pastinya selevel sama peradaban Islam di negara-negara maju pada masanya. Nah, ini ada satu pertanyaan penting yang pengen saya titip buat kalian renungin. Kalau ternyata akar penegakan syariat Islam itu tertanam sebegitu dalamnya dalam DNA sejarah kemerdekaan dan keadilan bangsa ini, terus gimana kita, khususnya Gen Z, seharusnya memaknai identitas sejarah dan hukum kita hari ini? Jangan pernah lupain sejarah emas peradaban dakwah Nusantara kita ya. Teruslah menggali, teruslah belajar. Oke, cukup sekian ulasan sejarah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.